Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk Life Journey, ya. Life Journey itu di program di channel saya. Kita membahas tentang self problem atau masalah di dalam diri kita, dan juga problem solvingnya seperti apa, atau pemecahan masalahnya seperti apa, ya. Mungkin kebanyakan masalah di dalam diri kita pada akhirnya berpengaruh pada hubungan kita dengan sesama kita ketika kita berinteraksi, ya. So nanti kita lihat seperti apa ini energinya untuk Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus, ya. Ini general reading, tidak resonate untuk semua Virgos, ya. Kita mulai. Di sini sudah saya tebar energi di kartu pertama ini tentang isu dalam diri Virgos. Kartu kedua ini tentang kenapa isu dalam diri Virgos bisa ada, begitu. Alasannya apa, ya. Dan di kartu ketiga ini tentang bagaimana cara Virgos menyelesaikan isu dalam dirinya, ya. Bagaimana cara Virgos menghadapi masalahnya, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Ini di baris ketiga, kartu ketiga. Dan kartu keempat tentang apakah cara yang dilakukan oleh Virgos sudah tepat, ya, atau bagaimana. Nanti kita lihat energinya. Dan di kartu kelima ini tentang action atau tindakan untuk Virgos bisa meninggalkan isu dalam dirinya atau menghadapi isu dalam dirinya. Dan ada oracle wisdom di sini tentang bagaimana sebaiknya Virgos melihat isu dalam dirinya secara bijaksana, ya. Kita mulai. Ini kartu pertama tentang working too hard, ya. Virgos, kamu pribadi yang cukup mandiri, pekerja keras, ya, dan punya target dalam hidup, ya. Tidak mengenal kata menyerah, bekerja keras. Jadi bahkan mungkin saat kamu tidur, kamu masih mikirin pekerjaan kamu. Ini sangat pekerja keras, punya target, dan mungkin banyak dari Virgos ini sibuk, ya. Sangat sibuk karena waktu dihabiskan untuk bekerja. Beberapa juga ini dia bekerja keras untuk hubungannya. Sangat fokus, ya. Kalau dia punya hubungan percintaan, dia akan kerja keras agar hubungan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Biasanya jika kita pekerja keras, kita punya on fire yang cukup kuat untuk memotivasi diri kita bekerja, biasanya cenderung kita pribadi yang cerdas, tapi ada kekurangannya, ya. Kita cukup high temper, ya, karena terlalu padat, ya, situasinya, dan bahkan cenderung bisa menjadi stres, ya. Ketika ada tanggung jawab atau pekerjaan itu terlalu banyak tanggung jawab, maka semakin berpeluang untuk tingkat stres yang tinggi, ya. Ini saya melihat kamu cukup bekerja keras. Beberapa ini workaholic, ya, bahkan tidak mengenal istirahat. Jadi seperti bekerja adalah kebutuhan, bukan kebutuhan dalam arti wajib, begitu, keharusan yang harus. Jadi bukan seperti sesuatu yang memang untuk mencari nafkah atau kebutuhan hidup kita, ya. Ini bekerjanya sudah melewati batas, cukup ambisius, ya. Targetnya cukup tinggi di sini. Saya melihat cukup kuat
Mungkin beberapa ini mengabaikan kesehatan, bekerja tidak mengenal waktu, sampai pada akhirnya bingung dengan tujuan hidupnya karena terlalu bekerja keras. Ya, terlalu banyak target, kehabisan waktu. Ini Virgos ya. So, itu kamu punya isu dalam diri tentang bagaimana kamu punya ambisi yang sulit kamu kontrol, terlalu berlebihan ketika bekerja. Ini ada workaholic yang pada akhirnya cenderung sulit kamu kendalikan. Ya, kita lihat alasannya. Kenapa kamu begitu bekerja keras tanpa henti? Ya, di sini ada powerful personal growth. Kamu salah satu pribadi yang cukup punya mentalitas yang kuat ya. Jadi orangnya tahan banting ya. Kemudian cukup mendominasi karena dia sangat ambisius, ingin selalu targetnya harus tercapai ya. Kemudian kamu pribadi yang cukup meledak-ledak ya, karena kamu di sini saya melihat semuanya ini ya, harus ada targetnya dalam hidup kamu. Waktu adalah uang ya, time is money ya, dari job satu ke job yang lain, lagi dan lagi ya, sampai kamu lupa akan kebutuhan diri kamu. Kamu lupa mencintai diri kamu. Kamu lupa berbahagia. Kamu lupa mencintai. Ya, kamu lupa menikmati indahnya hidup. Waktu kamu habis dengan bekerja lagi dan lagi. Punya ambisi yang cukup kuat. Di sini kamu punya karakter juga yang cukup kuat. Jadi memang kamu sangat dipercaya. Mungkin ketika kamu bekerja di lingkungan kerja kamu dibebankan tanggung jawab yang cukup berat, dan kamu sangat bertanggung jawab di sini. Ya, punya tipe kepemimpinan ya, karakternya, tipenya kepemimpinannya cukup kuat di sini. Kamu benar-benar bekerja dengan target yang dan waktu yang terbatas, tapi mencapai hasil yang luar biasa. Ya. Itulah yang membuat karena punya karakter yang kuat, punya personality yang hebat di sini. Kamu menjadikan diri kamu sebagai pekerja yang benar-benar punya kapabilitas yang cukup kuat di sini. Saya melihat cenderung kamu bekerja keras di sini karena memang kamu pribadi yang kuat ya, bekerja keras, bertanggung jawab, disiplin ya, benar-benar terarah begitu. Karir kamu apapun itu terarah ya, dan ambisi ya, cukup berambisi di sini. Itulah yang membuat kamu sulit mengendalikan diri kamu, terutama dalam hal bekerja. Ya, bagaimana cara kamu menghadapi? Jadi ini kayak addiction juga ya, saya lihat. Jadi kalau nggak kerja badannya sakit, atau malah stres kalau nggak ada kerjaan begitu. Kalau istirahat malah sakit begitu. Ada pribadi-pribadi yang tubuhnya sudah terbiasa dengan bekerja keras, ketika disuruh istirahat malah sakit ya. Saya juga mengalami yang sama. Jadi butuh treatment ya dari diri kita tentang keseimbangan antara bekerja dan menikmati hidup ya. Dan ini masalah apa? Cara kamu menyelesaikan masalah atau isu atau masalah dalam diri kamu ini. Di sini ada an important and a new beginning ya. Kamu punya target yang waktunya cukup tenggang, cukup sempit begitu. Di sini cara kamu adalah kamu melepaskan beberapa tanggung jawab karena kamu tidak cukup waktu ya. Dan saya melihat beberapa memang benar-benar mengurangi pekerjaannya karena beberapa ini sudah mulai sakit ya,
tubuhnya tidak kuat lagi, ya. Mudah sekali sakit karena stres, ya. Stresnya tinggi. Semakin tanggung jawab tinggi, besar tanggung jawab kita, semakin tinggi stres kita, ya. Jadi kadang kita melihat bahwa ini pendapatan kita, penghasilan kita besar, tapi tanggung jawab kita besar dan stres kita juga tinggi di sini. Ini yang kamu alami. So ini beberapa melepaskan beberapa job, dan dia memulai sesuatu dengan melakukan hal-hal yang bisa memberi kebahagiaan pada dirinya, ya. Tapi saya melihat bahkan terbatasnya waktu ini pun kamu agak sulit melepaskan, ya. Jadi seperti diulur-ulur begitu. Nanti saja istirahatnya, nanti saja liburannya, nanti saja berkumpul bersama keluarganya. Itu kamu ulur-ulur, ya. Dan waktunya tidak banyak, sering kehabisan waktu. Ini yang kamu lakukan, ya. Benar-benar bekerja keras dan fokus dengan bekerja, ya. Kita lihat apakah sudah sesuai, apakah kita identifikasi masalah kamu, apakah cara kamu sudah tepat. Saya melihat di sini kamu sudah tepat, ya, karena meninggalkan, benar-benar memulai hal baru begitu. Beberapa ini dia bekerja keras untuk hubungannya, tapi ternyata hubungannya tidak berhasil, dan kemudian dia mengganti tujuannya. Dia mulai dengan hal baru, yaitu dia lepaskan, ya, karena hubungannya gagal, dia lepaskan. Itu menjadi masa lalu. Ini pribadi yang cukup tegas, punya power, ya. Dia bisa mengontrol dirinya dengan baik. Dia sangat visioner di sini. Dan ini caranya adalah di sini ada guidance, but where will it let you, ya. Jadi di tengah kamu sedang mengambil istirahat, ya, waktu istirahat, mungkin sebaiknya kamu belajar untuk menyeimbangkan diri kamu, ya. Mungkin selama ini kamu bekerja keras untuk pundi-pundi kamu, koin-koin kamu, ya. So mungkin sekarang kamu seimbangkan itu dengan belajar meningkatkan pertumbuhan, terutama pertumbuhan spiritual kamu, ya. Pertama, belajar mencintai diri sendiri, ya, belajar menyeimbangkan antara kebutuhan spiritual kamu dan kebutuhan fisik kamu, ya. Dan belajar menyeimbangkan semua hal, terutama mungkin kamu sejak bekerja keras lupa bertemu dengan orang yang mencintai kamu, keluarga kamu, sahabat kamu, menikmati hari-hari kamu, bahkan menikmati mentari pagi pun sulit, ya. Kita kalau bekerja, perginya matahari belum terlihat, pulangnya sudah tidak ada matahari. Mungkin kamu belajar untuk menyeimbangkan itu, berlibur, ya. Kemudian merubah visi kamu, ya, untuk bisa seimbangkan semua hal. Ya, pada dasarnya kamu pribadi yang bertanggung jawab, ya, sangat gigih dalam bekerja, tapi pada akhirnya kamu terlihat cukup ambisius dan arogan, ya, karena ya ini stressful, ya. So belajar untuk menyeimbangkan itu antara mencintai diri sendiri, ya, meningkatkan pertumbuhan spiritual, ya, hubungan vertikal, horizontal. Di sini lebih kepada belajar bisa mencintai diri sendiri dan merasakan cinta dari orang yang mencintai kita. Kalau hubungan kamu gagal, di sini kamu mengganti tujuan visi kamu. Mungkin kamu bisa berkumpul bersama sahabat-sahabat kamu yang bisa membuat kamu tersenyum, ya, hal-hal yang sederhana, kebutuhan spiritual kita lah, tentang bagaimana kehidupan itu berkualitas, ya, dari dalam diri kita, ya, tidak hanya sekedar koin-koin, ya. Dan beberapa mungkin istirahat untuk kesehatan, ya, karena di sini stresnya cukup kuat, ya. Mungkin kamu bisa mengganti atau mematikan handphone, ya. Saya begitu, kalau sudah
tidak bisa terkontrol, saya matikan handphone saya, karena disitulah kita mulai komunikasi, pasti bicaranya kerja ya, jadi kayak gitu. Dan di sini ada clean up time, ini waktunya bersih-bersih. Cara yang kamu lakukan adalah bersihkan semua energi negatif, tinggalkan stres kamu. Kalau hubungan kamu gagal, ada teman-teman kamu yang bersama dengan kamu, mencintai kamu, mungkin kamu bisa belajar untuk meningkatkan pertumbuhan spiritual kamu bersama dengan teman-teman kamu. Mungkin bisa coaching ya dengan siapapun yang kamu yakini, untuk bisa membuka pikiran kamu bahwa tujuan saya yang seperti apa, untuk kemampuan spiritual saya ke depannya bagaimana, itu kamu mungkin bisa mencari ya, untuk keseimbangan kamu, terutama pertumbuhan spiritual kamu ya. Bersih-bersih semua energi yang negatif, belajar menetralkan diri ya, meditasi ya, itu penting, berpuasa ya, makanlah makanan yang sehat, banyak istirahat ya. Ini tentang clear up time ya. Saya melihat kamu bekerja keras, sulit terkendali. Saya pernah mengalami hal itu sampai sakit, dan akhirnya benar-benar saya tidak mau rasa sakitnya, benar-benar saya harus bed rest. Tapi ketika bed rest, badan sakit semua karena terbiasa dengan bekerja. Dan di sini ada selfness, humanity, consensus action. Ini tentang bagaimana kita melepaskan kemanusiaan kita. Bagaimana kita, ketika kita mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, maka kita lebih pada membangun hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. So ketika kita dekat dengan Sang Pencipta, maka sisi kemanusiaan kita pun tertanggalkan. Ya, kita menjadi lebih tenang, lebih seimbang, karena Sang Pencipta selalu memberikan kita kemampuan untuk menarik energi positif itu ketika kita dekat dengan Dia ya. Jangan lupa berpuasa ya, karena ambisi atau kerja keras itu yang sudah workaholic itu bisa kita kontrol dengan berpuasa dan makan makanan sehat. Oke Virgos, itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya. Yang belum, saya tunggu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.